Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, kita masih tunggu yang lainnya dulu ya. Mungkin sekitar 5 menit lagi ya. Minta tolong Dea ya dikabari teman-teman yang belum bergabung. Baik, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak Anton. Ini ada yang mau join tapi belum di ACC. Oh, barusan Risa. Oh ya. Saya. Udah masuk. Oh, nggih. Baik, Pak. Udah ya. Makasih. Yuk sama-sama. Ya. Bisa kita mulai ya. Udah jam 1 lebih 10 menit. Ya. Ya, Pak. Bisa dimulai terlebih dahulu mawon. Oke, ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, Assalamualaikum. semuanya sehat-sehat ya, mudah-mudahan ini. Oke, baru berapa ini? Belum ada 40 ya yang bergabung ya. Ya, kita hari ini mata kuliah organisasi dan manajemen ya. Dan terima kasih ya dia sudah mencarikan waktu di hari ini. Karena harusnya di hari Senin ya. Saya masuk tapi tidak bisa. Ya ini minggu-minggu yang sangat padat ya, hektik sekali. Oke, kita mulai untuk perkuliahannya ya di hari ini. Ya, sudah bisa terlihat materi saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Suara saya juga terdengar jelas ya? Iya, Pak. Terdengar Iya, jelas. oke. Ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas, saya langsung diinterupsi saja ya. Terus kalau ada
teman-teman yang mau masuk ya, nanti saya dikasih tahu. Yeah. Nah, ini adalah pertemuan kelima ya untuk organisasi dan manajemen di hari ini ya. Temanya struktur organisasi dan jenisnya ya. Jadi struktur organisasi dan jenis organisasinya di Pasyankes ya. Nah, tentunya materi ini sudah pernah saya berikan pada waktu pembekalan PKL gitu ya. Adik-adik mudah-mudahan masih ingat ya materi-materi tentang struktur organisasi Kementerian Kesehatan ya. Pada waktu pembekalan PKL saya berikan ya. Nah, kemudian yang kedua struktur organisasi rumah sakit ya kan. Pernah saya berikan waktu pembekalan PKL. Nah, karena adik-adik memang waktu itu PKL-nya itu di rumah sakit, jadi perlu ya, kami berikan pengetahuan terlebih dahulu sebelum terjun ke rumah sakit, bagaimana rumah sakit itu organisasinya. Ya. Walaupun kemudian di lapangan ada berbagai macam tipe kan rumah sakitnya, tergantung besar kecilnya rumah sakit tersebut maupun struktur rumah sakit tersebut di bawah siapa? Ada yang di bawah Kementerian Kesehatan, ada yang di bawah Kementerian Pertahanan ya, seperti itu. Nah, tentunya itu akan sedikit ada variasi. Ya. Nah, 2 materi ini nggak akan saya berikan lagi ya, yang struktur organisasi Kementerian Kesehatan maupun yang kedua, yang rumah sakit nggak akan saya berikan lagi. Ya, nanti diulangi lagi adik-adik membaca materi tersebut ya, karena nanti pasti menjadi bahan untuk ujian tengah semester juga gitu ya. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah struktur organisasi di puskesmas gitu ya. Nah, kalau puskesmas ini adik-adik nanti akan PKL juga ke puskesmas ya. Tapi di semester 4 ya mungkin ya. Sekarang semester 3, semester 4. Di akhir semester 4 ya mungkin ya. Untuk PKL 3 dan 4 ya. Nah, jadi nggak ada salahnya karena ini masuk di dalam materi struktur organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia dan jenis-jenisnya ya. Ya, kami berikan saja ya, pengenalan bagaimana puskesmas itu. Kemudian yang terakhir nanti kita bicara organisasi dan manajemen. Pasti di dalamnya ada yang namanya SDM, ya kan? Di pertemuan yang lalu ya, mungkin dengan Pak Ahmad Hussein atau ini sudah disinggung ya, bagaimana SDM kesehatan itu ya. Nah, sekarang pada materi ini saya akan singgung khusus untuk PMIK ya. Sebagai SDM kesehatan dan peranannya terutama di rumah sakit maupun di puskesmas ya. Nanti bagaimana sih ini di akhir pertemuan kita ini ya. Itu kira-kira ada 2 materi. Gimana? Mohon maaf Ya. Bapak, ini ada yang mau join tapi belum di ACC. Oke, ya sudah ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya, saya teruskan. Oke, 2 materi ini yang saya berikan ya. Nah, kita masuk ke puskesmas ya. Kira-kira apa ini puskesmas itu ya? Adik-adik pasti udah sering ya berhubungan ya, berinteraksi dengan yang namanya puskesmas itu, ya kan? Entah ketika sakit atau mengantar atau sekedar main-main mungkin, ya. Masuk main-main di puskesmas ya. Atau ada kegiatan yang lain ya, membantu vaksinasi mungkin, atau yang lain lah ya. Nah, apa sih sebenarnya puskesmas itu? Yang diketahui teman-teman apa tentang puskesmas ini ya? Ada yang mau ini menyampaikan pendapatnya? Saya Pak izin. Sebentar. Wiwit Baik, Widya Pak. Stuti mau masuk sebentar. Oke, ya siapa tadi? Maaf.
Ali? Saya Pak. Arianti. Oke. Oke. Monggo Se Arianti, silakan. sepaham saya, puskesmas itu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ke pertama Pak. Terus Gitu. itu aja? Ada hal yang lainnya yang Kayak ini khusus? Gitu. berobat yang pertama kali gitu Pak. Jadi Itu dia ya. bertahap gitu Pak. Oke ya. Arianti sebenarnya mau bicara masalah rujukan berjenjang ya. Rujukan berjenjang itu pertama kali kita itu harus ke puskesmas dulu ya sebagai pelayanan kesehatan primer gitu ya, Arianti ya. Oke, bagus ya. Yang lainnya ya, ayo siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Puskesmas ya. Apa yang berkesan dari puskesmas menurut Anda, di hati Anda, di pikiran Anda? Atau apa sih yang terbersit ketika dengar kata puskesmas itu, yang terbersit apa? Ini pemahaman masing-masing saja. Saya, Pak. Monggo silahkan, Kolidah. Ya, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya preventif dan promotif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oke, ya. Jadi di sini penekanannya pada upaya preventif dan promotif ya. Betul sekali ya, karena itu adalah tugas pokoknya ya. Jadi tugas pokoknya adalah memberikan upaya-upaya kesehatan preventif dan promotif dulu, bagaimana supaya masyarakat itu hidup sehat ya, jangan sampai sakit gitu kan, jangan sampai sakit ini ya. Jadi derajat kesehatannya didorong untuk ditingkatkan ya. Kalau udah sakit ya itu juga tugas puskesmas ya, karena puskesmas juga diberikan wewenang untuk melakukan upaya-upaya kuratif gitu kan, pengobatan diberikan wewenang juga gitu kan. Tetapi yang lebih diutamakan memang upaya-upaya preventif dan kuratif ya. Betul sekali ya, Kolidah ya. Oke. Itu ya kira-kira ya yang terbersit di hati adik-adik ya ketika mendengar kata puskesmas ya. Nah, kita lihat ya secara peraturan bagaimana. Kalau kita mau membedah puskesmas ini, rujukannya yang terbaru adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 ya. Itu yang jadi acuan yang sekarang ya, yang paling baru ya. Nah, di situ dijelaskan ya secara singkat memang bahwa puskesmas ini termasuk bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi kalau kita bicara organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia, nggak bisa kita melepaskan diri dari yang namanya puskesmas ya. Pasti keterlibatan puskesmas itu sebagai garda depan ya dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat. Apa saja yang diselenggarakan oleh puskesmas ini? Ada dua ya, usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan ya. Jadi UKM dan UKP ya. Kalau UKM berarti kan basisnya kelompok ya, masyarakat basisnya dimulai dari keluarga, kemudian kelompok-kelompok masyarakat ya. Di masyarakat ini kan banyak kan kelompok-kelompok, misalnya kelompok masyarakat usia lanjut. Nah, itu ada upaya penanganannya sendiri. Kemudian kelompok balita ada penanganannya sendiri ya. Kemudian ada kelompok ibu-ibu hamil. Nah, ini yang disebut dengan usaha kesehatan masyarakat ya. Berdasarkan kelompok-kelompok yang ada gitu ya. Kemudian UKP, nah kalau UKP perorangan ya, berarti perorangan setiap individu ya. Bagaimana setiap individu ini didorong untuk mampu hidup sehat. Nah, usaha kesehatan perorangan ya. Jadi arahnya sudah individu. Dari individu itu nanti arahnya juga nanti akan menuju ke upaya kesehatan masyarakat tadi ya. Masing-masing individu kemudian ke masyarakat. Nah, yang diselenggarakan adalah UKM dan UKP tingkat pertama, betul sekali tadi ya. Jadi tingkat pertama, tingkat primer ya. Yang lebih diutamakan adalah kegiatan promotif dan preventif ya.
di wilayah kerjanya. Nah, ada kata-kata di wilayah kerjanya. Karena apa? Nah, kita akan melihat kepada prinsip penyelenggaraannya. Ya. Prinsip penyelenggaraannya yang pertama adalah paradigma sehat. Itu yang diutamakan. Bagaimana supaya masyarakat ini bisa hidup dengan sehat secara mandiri. Gitu ya. Jadi didorong masyarakat ini untuk bisa hidup sehat secara mandiri. Ya. Nah, jadi di sini akan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan kesehatan, penyuluhan, upaya-upaya seperti itu, preventif dan promotif ya. Ini dalam rangka untuk membentuk masyarakat yang hidup sehat secara mandiri. Nah, kemudian yang kedua, pertanggungjawabannya wilayah. Nah, ini ya, karena memang puskesmas ini didirikan di wilayah tertentu gitu ya, nggak bisa semua tempat kemudian mengusulkan untuk berdirinya puskesmas, nggak bisa ya, ada persyaratannya gitu. Nah, pertanggungjawabannya wilayah. Jadi secara pemerintah sudah menentukan bahwa puskesmas itu didirikan di setiap kecamatan, gitu kan. Ya, jadi di kecamatan, ya, pertanggungjawabannya adalah wilayah kecamatannya. Nah, jadi kalau kecamatan tempel gitu ya, nah itu yang bertanggung jawab ya wilayah kerja puskesmas tempel 1 gitu kan. Kalau nanti kecamatan mana lagi ya, kecamatan Mantri Jeron ya, benar ya, kecamatan Mantri Jeron ada ya. Nah itu tentunya puskesmasnya ya yang bertanggung jawab untuk kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan Mantri Jeron ya puskesmas Mantri Jeron gitu kan, di dekat kampus kita ini ya. Seperti itu, pertanggungjawabannya wilayah. Kemandirian masyarakat tadi udah saya sampaikan ya. Jadi bagaimana supaya masyarakat ini bisa hidup sehat secara mandiri. Ya. Kemudian ketersediaan akses pelayanan kesehatan. Nah, puskesmas ini nggak cuma terus asal berdiri, oh sudah ada nih puskesmas. Tapi bagaimana supaya masyarakat itu mampu untuk mengaksesnya, gitu kan. Percuma kalau puskesmas berdiri tapi masyarakat nggak pernah datang, ya. Kemudian tenaga kesehatan yang ada di puskesmas juga nggak pernah mengunjungi masyarakat karena aksesnya nggak bisa gitu kan. Nah ini aksesibilitas ini yang penting ya, menjadi pertimbangan. Gitu. Kemudian ada prinsip penyelenggaraan teknologi tepat guna ya ini harus dilakukan. Walaupun upaya yang dilakukan itu sebatas preventif dan promotif ya, tetapi penggunaan teknologi tepat guna ini justru harus dikedepankan. Ya. Bagaimana supaya teknologi tepat guna ini bisa dimengerti oleh masyarakat, ya, karena ini kan berhubungannya dengan masyarakat umum ya, masyarakat banyak. Gitu. Keterpaduan dan kesinambungan. Ada yang mau masuk nggak? Oke. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 6 prinsip ya di dalam penyelenggaraan puskesmas ini. Ya. Oke, kira-kira itu. Kemudian tugas dan fungsi puskesmas. Nah, apa ini tugas dan fungsi puskesmas ya? Puskesmas mengintegrasikan ya antara kegiatan UKP, UKM, ya, kemudian itu diintegrasikan di dalam satu kegiatan lagi namanya PISPK. Nah, ini, apa ini PISPK ini? Ada yang tahu dengan PISPK? Pernah dengar? Ya, PIS itu kan damai gitu. Apakah itu? PISPK, ada yang pernah dengar? Apa itu? Halo? Halo? Baru kali ini dengar istilah PISPK. Ini hal-hal seperti ini, ruang lingkup pekerjaan seorang perekam medis ini luas sekali ya. Jadi adik-adik nanti kalau paham apa itu PISPK, potensi untuk dikembangkan ya itu untuk digarap oleh seorang perekam medis itu besar sekali. Ya. Belum ada yang tahu PISPK? Program keluarga sehat. Kolida, program
keluarga sehat. PIS-nya apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. PK-nya? Belum ya. Pendekatan keluarga. Risa ini. PK-nya pendekatan keluarga, benar sekali. PIS-nya? Program Indonesia Sehat. Betul. Valentina ya, melengkapi. Program Indonesia Sehat, ya, yang dilakukan dengan pendekatan keluarga. Nah, apa ini ya, nanti dibaca-baca ya, ini menarik loh, menarik sekali ya. Karena apa sih ya, sekarang ini potensi seorang PMIK untuk bekerja di puskesmas ini semakin terbuka lebar ya. Saya mungkin pernah bilang di tahun 2019 itu ada survei ya, tapi di Jawa Tengah itu 40% tenaga PMIK yang bekerja di Jawa Tengah ini 40% kerjanya di puskesmas sekarang. Karena kebutuhannya memang sudah mulai terasa dan sudah mulai tinggi ya. Dan banyak sekali ya di sana yang bisa di puskesmas ya, yang bisa digarap ya oleh seorang PMIK ya. Nah, program Indonesia Sehat pendekatan keluarga ini tentunya adalah program dari Kementerian Kesehatan ya, dalam rangka upaya kesehatan promotif dan preventif ya. Nah, ada satu kesan bahwa selama ini puskesmas ini hanya menunggu masyarakat untuk datang ke puskesmas ya, menunggu datang, atau orang puskesmas, petugas ya, itu membuat program yang dilaksanakan di puskesmas ya. Nah, dengan program dengan pendekatan keluarga ini, puskesmas ini didorong untuk terjun langsung ke masyarakat, ke keluarga-keluarga ya, pendekatannya keluarga. Jadi keluarga-keluarga yang ada di kecamatan, di wilayah kerjanya ini didatangi door to door ya. Pertama yang dilakukan adalah mendata. Nah, ini ya, mendata keluarga-keluarga tersebut. Basisnya data. Family folder. Nah, kalau sudah bicara family folder, waduh, ini langsung PMIK banget gitu kan. Ya, family folder ya, data keluarga. Ini penting ya. Datanya macam-macam tentunya ya. Anda paham kan ya, data umum ya. Ada data kesehatan secara umum juga ya, didata semuanya ya. Tentunya di situ sudah dikembangkan item datanya, komponen data yang dibutuhkan apa untuk family folder ini ya. Nah, dengan terjun langsung ke keluarga-keluarga, puskesmas mempunyai basis data keadaan warga di wilayah kerjanya. Kondisi masyarakat di wilayah kerja puskesmas ini bagaimana sih? Itu bisa dipelajari dari family folder tadi, ya, dengan terjun langsung ke masyarakat, ya, di data. Dari situ nanti kemudian akan bisa menjadi entry point, ya, untuk melakukan intervensi. Gitu kan. Jadi kan tergambar nih di RT ini, desa ini ya, kondisi keluarganya bagaimana, masalah kesehatannya bagaimana. Ini yang tergambar dari family folder tadi. Dari situ kemudian bisa dirancang, mulai dirancang kegiatan-kegiatan intervensi tertentu. Gitu. Katakanlah misalnya di desa Desa Kemeloko gitu ya. Pernah dengar nggak Desa Kemeloko? Desa Kemeloko itu ditempel sana ya. Itu di salah satu RT misalnya kok ternyata di situ distribusi penduduk usia lanjutnya kok cukup tinggi gitu kan. Nah, bagaimana kondisi para manula ini? Kemudian lewat family folder ini dilihat ya data-datanya ya. Oh, ternyata banyak yang mengalami DM misalnya atau hipertensi. Ini kan data yang penting sekali ya. Dari situ kemudian akan bisa disusun intervensi apa yang dibutuhkan untuk masyarakat di Desa Kemeloko itu gitu loh, dengan komposisi penduduk yang banyak manulanya misalnya. Nah, dengan masalah kesehatan hipertensi ya, kebanyakan yang diderita oleh manula ini. Apa? Kemudian bisa dirancang satu program tertentu. Nah, program intervensi yang akan dilakukan ini tepat sasaran
Karena berdasarkan data yang ada, gitu kan. Berdasarkan data masalah kesehatan yang ada, gitu. Nggak ngacu datanya, gitu. Karena petugasnya terjun langsung melakukan pendataan. Inilah dia yang dinamakan PISPK, ya. Ya, sekarang dikembangkan seperti itu, ya. Mainnya dengan data sekarang. Begitu ini ya, begitu pentingnya data ini sekarang ya. Itu ya kira-kira ya tugas dan fungsi puskesmas ini. Di samping UKP dan UKM yang sudah harus ngelotok ya, kalau istilahnya orang Jawa ngelotok ya, menjadi tugasnya ya, harus jalan bagus gitu. Juga sekarang pendekatannya melalui PISPK ini. Gitu. Ini ya, kemudian oke, kategori puskesmas ya. Kategori puskesmas ini dibedakan menjadi 2 ya. Sesuai karakteristik wilayah kerjanya, kemudian kemampuan pelayanannya gitu. Kalau karakteristik wilayah kerjanya ini ada 4 kategori ya. Puskesmas perkotaan, wah ini ya. Ada ya, puskesmas perkotaan, kemudian puskesmas perdesaan ya. Yang kedua lagi puskesmas daerah terpencil dan sangat terpencil gitu ya. Puskesmas perkotaan ya mungkin masing-masing karakteristik ini ada kriterianya tentunya ya. Misalnya puskesmas perkotaan, kenapa disebut perkotaan? Ya karena mungkin dari komposisi pekerjaan penduduknya yaitu 50% lebih penduduknya itu bukan bekerja di bidang agraris misalnya atau maritim gitu ya. Tapi di sektor-sektor formal dan informal yang itu menjadi karakteristik pekerjaan orang kota gitu ya. Ada ya karakteristik pekerjaan orang kota ya yang nggak ditemui di desa, ada kan? Ya, banyak bekerja di perkantoran gitu kan, banyak bekerja di sektor usaha misalnya jasa ya, misalnya perbankan, terus hotel ya, itu kan karakteristik orang kota, di desa nggak ada gitu. Nah makanya puskesmas yang ada di wilayah tersebut dinamakan puskesmas perkotaan ya. Sedangkan puskesmas perdesaan ya kebalikannya ya, komposisi penduduknya itu 50% lebih ya, itu mata pencahariannya agraris ya, atau kalau di daerah pantai ya maritim, nelayan seperti itu. Nah ini disebut dengan puskesmas perdesaan ya. Oke ya. Kemudian ada lagi puskesmas daerah terpencil. Nah kalau kita bicara daerah terpencil ya, pemerintah sudah ada semacam apa ya, penetapan ya daerah-daerah di Indonesia ini yang ditetapkan sebagai daerah terpencil ya, atau adik-adik kalau sering dengar DTPK ya, daerah terpencil terpencil kepulauan ya, perbatasan ya, daerah terpencil perbatasan dan kepulauan ya. Jadi udah daerahnya terpencil, ada di perbatasan antara Indonesia dengan negara lain ya, terus kepulauan lagi, waduh bisa dibayangkan ya. Atau bukan ya, daerah bermasalah kesehatan tidak ya. Nah itu ya kriterianya ya, ada di daerah, pemerintah sudah menetapkan itu, daerah-daerah di DTPK namanya ya. Saya tidak hafal ya mana saja ya. Nah puskesmas yang ada di daerah-daerah tersebut tentunya masuk kriteria puskesmas daerah terpencil gitu ya. Adik-adik kelas kalian mendapatkan program Padinakes ya. Padinakes itu pendidikan afirmasi tenaga kesehatan ya, untuk ditempatkan nanti kalau udah lulus ditempatkan di daerah-daerah DTPK ya. Anda dapat sosialisasinya enggak? Belum, Pak. Belum ya? Aduh, iya ya. Memang program ini untuk mahasiswa tingkat 1 sih, karena skema dari Kementerian Kesehatan, rekam medis dapat 10 ya bocorannya. Dapat 10 anak ya. Alokasinya 10. Itu nanti akan dibiayai, dapat biaya ya. Dapat beasiswa gitu selama 3 tahun
menempuh pendidikan, tapi nanti setelah lulus akan ditempatkan di daerah-daerah DTPK itu. Kemarin ada beberapa yang mendaftar dan sudah dilakukan seleksi. Semoga udah dinyatakan lulus ya. Yang penting adalah bahwa mereka akan mengikuti program ini dengan baik. Tidak kemudian nanti di tengah jalan mengundurkan diri karena banyak hal, sesuatu hal. Nah itu yang menjadi bayangan tingkat kegagalannya ya. Yang kedua, ketika nanti mereka lulus, ya memang harus bersedia ditempatkan di daerah-daerah DTPK itu. Saya cukup terkesan ya kemarin dengan adik-adik kelas ya, kalian dengan antusiasmenya, motivasinya, wow, luar biasa ya. Semoga bisa ini jalan dengan baik ya. Nanti akan mendapat biaya semua itu dari Kementerian Kesehatan. Itu ya program Padinakes ya. Untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Nah, kemudian ini karakteristik wilayah kerja. Kemudian bagaimana kategori puskesmas menurut kemampuan pelayanannya? Ya. Kalau kemampuan pelayanannya ini adik-adik sering dengar ya puskesmas rawat inap dan puskesmas bukan rawat inap. Ya, seperti itu berdasarkan kemampuan dalam melayani. Kalau puskesmas itu sudah bisa menyediakan rawat inap ya dengan kapasitas tempat tidur ya yang memadai, mencukupi sesuai dengan standar pelayanan ya, dia akan disebut dengan puskesmas rawat inap ya. Ya. Menerima pasien rawat inap ditambah pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan kebidanan gitu kan, atau partus ya gitu ya, bisa untuk dirawat inap ya. Kalau kemampuannya belum untuk menyelenggarakan kegiatan rawat inap, pelayanan rawat inap ya cukup puskesmas rawat jalan saja ya, rawat jalan kemudian ditambah gawat darurat ya tentunya, ditambah gawat darurat. Oke. Itu ya. Jadi ada 2 kategori puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya dan kemampuan di dalam melayani. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebentar ya saya kok. Ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Nah, dari sini adik-adik bisa menganalisa puskesmas di tempat saya tinggal ya, di tempat asal saya itu puskesmas termasuk puskesmas apa ya? Kalau dari 2 kategori ini ya, adik-adik bisa menganalisanya. Kemudian selanjutnya persyaratan pendirian ya, bagaimana dengan persyaratan pendirian? Ini kita organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan ya bicaranya seperti ini ya, masalah organisasi ya. Persyaratan pendiriannya bagaimana? Kita masih tetap merujuk pada Permenkesnya ya di pasal 10 ya, didirikan di tiap kecamatan itu ya. Dalam kondisi tertentu pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 puskesmas. Nah, itu yang disebut dengan puskesmas pembantu ya. Pustu ya. Nanti ya, puskesmas saja ada pembantunya ya. Nah, kondisi-kondisi tertentu yang bagaimana ya sehingga satu kecamatan itu bisa mempunyai lebih dari 1 puskesmas. Ini berdasarkan pertimbangan ya kebutuhan pelayanannya gitu ya. Mungkin kemudian jumlah penduduknya mungkin sudah lebih padat gitu ya dibandingkan daerah yang lainnya sehingga perlu dibuka puskesmas pembantu gitu ya. Kemudian nah ya, maaf. Yang ketiga aksesibilitasnya ya. Bagaimana aksesibilitas penduduk? Misalnya begini,
Misalnya dalam satu kecamatan itu rentang kendalinya itu luas wilayahnya terlalu luas gitu kan. Dari barat ke timur, utara ke selatan itu terlalu luas rentang kendalinya. Kemudian topografi wilayahnya juga menyulitkan ya, mungkin bergunung-gunung ya, hutan gitu ya. Itu akan menyulitkan aksesibilitas. Sementara puskesmasnya didirikan di ujung timur gitu kan, wilayah tersebut ya, karena kebetulan pusat kecamatannya, kantor kecamatannya di ujung timur. Nah, bagaimana dengan penduduk yang ada di ujung barat gitu kan? Sementara topografi wilayahnya itu bergunung-gunung gitu. Aksesibilitasnya dipikirkan. Sehingga di wilayah barat bisa saja kemudian dimunculkan satu puskesmas pembantu. Gitu. Ini dari sisi aksesibilitas. Kemudian puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ya, itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan ya, lokasinya, bangunannya ya dengan kriteria tertentu. Sarana-sarana, prasarana dan sarananya juga ditentukan ya apa saja. Peralatannya juga. Nah, ketenagaan ini penting. Kefarmasian dan laboratorium kliniknya. Nah, persyaratan tenaga bagaimana? Gitu ya. Kita ngomong nih, mengerucut ke persyaratan tenaga. Yang jelas harus ada dokter dan dokter layanan dokter dan atau dokter layanan primer. Ya sekarang istilahnya kalau dokter umum itu dokter layanan primer ya. Mereka dokter umum kemudian mendapatkan pelatihan gitu untuk menjadi dokter layanan primer ya, seperti itu pembekalannya. Kemudian dokter gigi dan jenis nakes lainnya. Apa ini? Ini yang tercantum di dalam Permenkesnya ya. Sorry kok belum saya slide show ternyata. Ya, jadi ada dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, terus jenis nakes lainnya apa gitu ya. Nah, ini yang di pasal 10. Satu perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Wah, ya. Kapan ya saya memberikan kuliah tentang teori H.L. Bloom ya. Pernah dengar ya H.L. Bloom di semester 1 atau semester ini ya? Ya. Nah, salah satu hal yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah perilaku masyarakat. Itu sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di samping 3 faktor yang lainnya ya. Makanya kemudian seperti tenaga-tenaga kesehatan masyarakat, tenaga-tenaga promosi kesehatan ini yang kekhususannya di bidang ilmu perilaku gitu kan. Karena merubah perilaku seseorang individu ya itu susah banget. Perilakunya udah salah di bidang kesehatan, itu mau dirubah susahnya minta ampun ya. Kita perilaku kita membiasakan diri untuk cuci tangan ya kan. Untuk cuci tangan ya. Sesering mungkin dengan sabun ya, di air yang mengalir itu kan karena dipaksa karena pandemi. Ya enggak? Ya, kalau enggak ada pandemi kita masih hidup dengan ceroboh ya. Kadang-kadang kalau mau makan aja ya cuci tangan gitu. Tapi kan nggak sesering sekarang gitu kan. Sekarang bentar-bentar cuci tangan, bentar-bentar pakai hand sanitizer ya sampai tangannya halus banget ya. Ini karena kita susah untuk merubah perilaku. Kadang-kadang harus dipaksa. Ya, ini dipaksanya kok dengan pandemi gitu kan. Sebenarnya nggak bagus ya. Tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis ya, tenaga apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian, tenaga ahli teknologi laboratorium medik. Nah, di mana tenaga PMIK? Itu pertanyaannya itu. Kok nggak muncul nih di pasal 10 Permenkes ya? Wah, pelecehan ini, gitu kan? Kita lihat di pasal-pasal selanjutnya. Dalam kondisi tertentu, ya, puskesmas dapat menambah jenis tenaga kesehatan lainnya, meliputi terapis gigi dan mulut, ya, epidemiolog,
epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, dan perekam medis dan informasi kesehatan. Nah, muncul ya di pasal berikutnya ya. Tapi dengan prasyarat dalam kondisi tertentu. Apa ini kondisi tertentu tersebut ya? Tapi kenyataannya sekarang tenaga perekam medis sudah banyak sekali yang berkecimpung di puskesmasnya. Banyak sekali. Ya, apalagi dalam era jaminan kesehatan nasional sekarang. Waduh. Ya. Laris manis. Jangan takut ya. Itu ya. Jadi tenaga PMIK kebutuhannya sudah diakui di layanan kesehatan primer. Ya. Kemudian syarat SDM-nya untuk melakukan layanan kesehatan apa? Nah, ini termasuk perekam medis ini, termasuk PMIK. Ya, PMIK walaupun tidak berhubungan langsung dengan pasien, dengan masyarakat, ya, tetap harus ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan layanan kesehatan. Ya. Ada 4 hal ya, ketika kita bicara syarat SDM untuk melakukan layanan kesehatan itu. Jadi layanan kesehatan itu harus dilakukan sesuai dengan standar profesi. Ya. Kemudian dilakukan sesuai dengan standar pelayanannya. Kemudian standar prosedur operasional dan etika profesi. Wah, ya. Ini nggak main-main loh. Ya. Nah, kalau kita merujuk pada standar profesi perekam medis yang terbaru, yang tahun 2020 ya, udah baca-baca ya. Nah, yang disebut dengan standar profesi PMIK ini ada 2, standar kompetensi dan standar etika profesi. Jadi, yang nomor 4, etika profesi itu sebenarnya udah masuk di dalam standar profesi PMIK. Di breakdown lagi ya, ditambah dengan standar kompetensinya. Nanti dibaca-baca lagi, standar kompetensi PMIK-nya itu apa saja, areanya ada 7. Nah, ini area kompetensinya ada 7. Di dalamnya itu terbreakdown lagi menjadi kompetensi-kompetensi yang harus dipunyai oleh seorang PMIK. Adik-adik harus di luar kepala ini dengan standar kompetensi ini. 1, profesionalisme yang luhur, etika dan legal ya. 2, mawas diri dan pengembangan diri. Komunikasi efektif. Wow, komunikasi efektif nggak main-main ya. Ini menjadi standar kompetensi seorang PMIK. Harus bisa melakukan komunikasi dengan baik ya. Komunikasi efektif dengan baik dengan tenaga kesehatan dan lain, dengan sesama PMIK dan dengan masyarakat. Yang keempat, manajemen data dan informasi kesehatan ya. Ya, Mandatkes ya, manajemen data kesehatan dan informasi ini jelas ya. Kemudian KKPMT, jelas ini kompetensi sebagai coder ya. Kemudian aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dasar dan biomedik. Ini dijadikan satu area kompetensi karena memang irisan keilmuannya itu, ada irisan keilmuan di antara ketiganya, gitu kan. Aplikasi statistik itu ya di ilmu epidemiologi ya dipakai. Gitu. Ada ukuran-ukuran EPID yang dipakai di aplikasi statistik kesehatan, gitu. Ditambah biomedik. Ya. Yang terakhir area manajemen pelayanan RMIK. Wah, ini kalau sudah bicara manajemen RMIK, tentunya dari pendaftaran pasien ya sampai ke pelaporan ya, ini manajemen pelayanan RMIK menjadi kompetensi. Oke ya. Kemudian dari keempat standar ini kemudian seorang SDM kesehatan yang utama harus diperhatikan adalah menghormati hak pasien serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Itu yang nomor 1 ya. Menghormati hak pasien, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien ya. Dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Gitu ya. Jadi keselamatan dan kesehatan
diri nakes masing-masing ya, itu harus diperhatikan juga. Kemudian kepentingan pasien, keselamatan pasien itu juga nomor 1. Ini ya syarat SDM ya, Anda semuanya ini bekerja dimanapun juga, termasuk di puskesmas, di klinik, sebagai fasilitas kesehatan primer, harus mengedepankan aspek-aspek ini. Itu standar profesi. Kalau standar pelayanan bagaimana? Ya, kita mengacu kepada standar pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah atau fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya standar standar waktu tunggu pendaftaran pasien itu tidak boleh dari 10 menit misalnya. Itu standar. Artinya PMIK di dalam melakukan pendaftaran di tempat pendaftaran pasien itu juga harus bekerja cermat, teliti ya dalam melakukan pendaftaran, identifikasi pasien ya, pelayanan rekam medis ya dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Nah, itu standar pelayanan. Kemudian standar pelayanan penyediaan dokumen rekam medis di poliklinik ya. Tidak boleh lebih dari 10 menit, tidak boleh lebih dari 15 menit ya. Nah, ini juga standar pelayanan yang harus dipegang. Gitu. Ini contohnya ya. Ya, bekerja sesuai dengan standar pelayanan. Standar prosedur operasional ya sama ya. Kalau sudah SOP, SPO ya. Bagaimana fasilitas kesehatan itu menyusun SPO masing-masing kegiatan. Nah, itu kalau SPO-nya sudah ditetapkan, itu harus dijalankan gitu. Adik-adik udah bisa mengidentifikasi beberapa SPO di unit rekam medis ya pada waktu PKL 1 dan 2 kemarin. Nah, inilah contoh-contoh SPO yang harus dijalankan ya di ruang lingkup unit kerja rekam medis, walaupun di dalam kenyataannya implementasinya mungkin tidak sama dengan SPO-nya. Itu harus diperbaiki atau SPO-nya yang kemudian direvisi karena tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Gitu. Oke, ya. Siapa yang mau bertanya silakan. Saya izin minum sebentar. Ya. Ada yang mau bertanya? Kok di laptop saya kok? Oh, sudah. Ya. Oke. Halo? Ini nggak pada tidur kan? Tidak, Pak. Yang jawab cuma Olive. Yang lain tidur ya? Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Ya, ini dari syarat SDM-nya ya. Nanti dibaca lagi ya, standar profesi PMIK ya, apa saja ya. Terus selanjutnya apa lagi? Nah, kredensial ya. Kredensial. Ya. Pernah dengar ya kredensial ya? Ini satu proses yang digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap kualifikasi ya, kualifikasi tenaga kesehatan ya, pengalamannya ya, pengalaman tenaga kesehatan ya, kemudian profesionalisme yang berhubungan dengan kompetensinya ya, performanya ya, profesionalisme nakes dalam suatu profesi dalam menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, gitu ya. Kayaknya pernah muncul ya soal tentang kredensial ini di tryout UKOM ya, pernah muncul kayaknya ya. Saya ingat karena saya yang bikin soalnya. Tapi waktu itu kasusnya di klinik Pratama kalau nggak salah, dan yang melakukan kredensial itu BPJS ya, kalau nggak salah. Masih ingat soalnya. Ya. Nah, kredensial ya, itu ya.
nanti adik-adik kalau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan akan mengalami hal ini. Akan diverifikasi oleh tim tertentu ya atau instansi tertentu ya. Biasanya itu kalau kerjanya di puskesmas ya yang melakukan proses ini adalah dinas kesehatan dibantu oleh organisasi profesi. Ya. Jadi Pormiki nanti akan ikut melakukan kredensial ini. Ya, sebenarnya kredensial ini hanya akan memastikan saja apakah Olive misalnya ya benar-benar lulusan Prodi D3 RMIK Poltekkes Jogja. Ya. Buktinya apa? Ya, Olive harus menunjukkan ijazahnya. Ijazah harus ditunjukkan, transkrip akademik harus ditunjukkan. Itu menunjukkan kualifikasi, gitu kan? Oh ya jelas ini. Kemudian apakah Olive ya itu lulusan dari program studi yang terakreditasi atau tidak? Nah, buktinya apa? Ya harus bisa menunjukkan nih bahwa Prodi D3 RMIK Poltekkes Jogja ini sudah terakreditasi, gitu kan? Sertifikat akreditasinya harus ditunjukkan ke tim kredensial. Nggak boleh suatu institusi pendidikan meluluskan mahasiswanya ya ketika posisinya belum terakreditasi, nggak boleh. Berarti lulusannya nggak kompeten gitu. Susah nanti Anda akan bekerja, nggak bisa bekerja. Nah untuk itu tahun depan doain ya kita semuanya akan menuju ke akreditasi program studi. Ini prosesnya udah berjalan, tahun depan itu berarti Anda semester 4 itu mudah-mudahan kita semuanya udah terakreditasi. Wajar, prodi ini belum terakreditasi karena prodi baru, gitu loh. Itu yang harus dipahami ya. Prodi baru itu minimal 2 tahun sejak berdiri itu sudah harus mengajukan akreditasi. Kalau terlambat, lulusannya udah lulus ya, terlanjur meluluskan, belum terakreditasi, wah gawat. Bisa nggak diakui lulusannya. Nah, itu. Ya, ini proses kredensial. Ya, untuk memastikan aja bahwa, Rizky ini memang lulusan dari perguruan tinggi yang terakreditasi, ya. Ijazahnya jelas, ya. Punya transkrip akademik, ya. Kemudian apalagi yang diverifikasi? Pengalaman misalnya kan, ngakunya punya pengalaman pernah PKL di RSU PKU Muhammadiyah Gamping, kota misalnya kan, buktinya apa gitu kan, nah, harus ditunjukkan buktinya. Oh ada nih surat keterangan sudah pernah PKL, surat keterangan sudah pernah magang misalnya. Surat keterangan sudah pernah mengikuti pelatihan tertentu di bidang RMIK. Sertifikatnya ada. Ya, ini bagian dari verifikasi, bagian dari kegiatan kredensial. Ya, kemudian apalagi profesionalisme berhubungan dengan kompetensinya, ya, yaitu tadi ya pelatihan yang pernah diikuti, ya, workshop, seminar, ya dan lain-lain. Ya, itu dikumpulin itu, ya itu penting banget itu nanti ketika Anda semuanya bekerja atau mencari pekerjaan. Gitu ya. Ini proses kredensialing. Nah, proses ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi dan tenaga kesehatan yang lainnya yang kompeten ya, agar mutu pelayanan kesehatan itu berorientasi sekali lagi pada keselamatan pasien dan masyarakat. Orientasinya itu pokoknya pada keselamatan pasien dan masyarakat. Itu ya. Kemudian ada satu hal lagi, misalnya kalau dokter dan dokter gigi harus punya surat izin praktek. Ya. Kalau nakes yang lainnya bagaimana? Harus punya surat izin kerja. Gitu kan. Bagaimana seorang PMIK mendapatkan surat izin kerja? Harus lulus uji kompetensi dulu. Gitu. Jadi lulus uji kompetensi, baru nanti bisa ngurus surat izin kerja. Nah, itu ya, betapa pentingnya uji kompetensi ya.
betapa pentingnya tryout yang dilakukan oleh prodi, ya. Jadi harus diikuti dengan baik, gitu. Ya, tergambar ya sekarang ya. Ya memang seperti ini organisasi kita. Ya. Nah, lagi-lagi kita dihadapkan pada orientasi pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat. Pertanyaannya kemudian, di mana peranan PMIK dalam keselamatan pasien itu? Di mana kira-kira peranannya? Kalau dokter ya, dokter gigi, perawat, bidan, jelas nih bidan ini ya. Dia langsung melakukan tindakan tindakan untuk membantu persalinan gitu kan. Jelas ya. Nah, kalau PMIK, peranannya di mana di dalam keselamatan pasien? Di identifikasi pasien, Pak. Ini siapa ya? Kok enggak? Arianti, Pak. Oke, identifikasi pasien. Coba bisa kamu jelaskan bagaimana itu kemudian hubungannya dengan keselamatan pasien? Jadi Pak, misalnya kita tahu kalau misalnya pasien itu dalam kategori pasien yang gawat darurat, berarti kita harus mengidentifikasinya itu, oh pasien itu harus langsung ditangani langsung, seperti itu Pak. Sebaiknya begitu juga yang misalnya pasien bisa yang ditanganin bisa nanti gitu Pak. Jadi bisa dilihat di identifikasi pasiennya. Oke, ya. Identifikasi pasien ya. Betul sekali ya, salah satu hal yang terkait dengan keselamatan pasien. Tapi nggak cuma pasien IGD ya, kalau pasien IGD biasanya udah jelas ya, dia langsung dilarikan ke IGD ya. Nah, di situ ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi yang lainnya? Lebih dalam lagi mungkin? Atau lebih lebar terkait dengan identifikasi pasien? Atau hal lainnya dari peranan PMIK yang terkait dengan keselamatan pasien? Halo? Ini yang cowok-cowok ada nggak sih? Kok cuma 36 ya pesertanya ya? Yang lainnya pada kemana ini deh ya? Tadi ada yang mengabari kendala sama ada beberapa yang izin, Pak. Izinnya kemana? Ada yang keluarganya sedang berduka cita, yang satunya belum tahu, Pak, izinnya kenapa. Oke, nanti dicatat di ini ya, laporan PBM ya, dia ya. Baik, Pak. Oke, ya. Ada yang lainnya yang mau berpendapat? Ini kok di tempat saya laptopnya lambat ini. Sorry ya. Saya udah on cam ini, tapi kok nggak kelihatan. Ya. Pas? Olive? Halo? Bapak, halo Bapak. Iya. Ini siapa ya? Ade. Ade. Oh ya, silakan Ade. Kalau dari saya mungkin misalnya ada pasien yang terjadi kecelakaan lalu lintas, terus dari pasien tersebut tuh membawa identitasnya tuh kurang lengkap. Nah, mungkin dari PMIK peranan membantunya itu dalam itu Pak, memasukkan identitas pasien itu ke dalam formulir pasien masuk itu Pak. Nah, itu juga dari PMIK ya register pasien. Itu bisa kita bantu dalam memasukkan identitas itu sama mengamankan misalnya kayak kartu identitasnya yang dari pasien yang didapat dari dompet Pak gitu. Juga mengusulkan misalnya kan itu datang pertama pasti nanti ke IGD dulu, terus nanti dari PMIK bisa membantu itu Pak, kalau dari saya gitu.
Oke. Ya, dari dua jawaban tadi sudah tergambar sih ya. Cuman memang kita kembali, terima kasih Ade ya, jawabannya bagus. Saya kalau Ade gitu terus ingat ya, saya ditagih kurikulum vitae. Maaf ya Ade ya. Enggak Pak, enggak apa-apa. Iya, aduh, baru hectic ya. Nah, kita kembali dulu ke hakikat identifikasi pasien ya. Tentunya ke situ dulu ya. Apa sih fungsi dari identifikasi pasien ini? Tentunya identifikasi pasien ini kan untuk memberikan identitas ya yang jelas terhadap setiap pasien, yang gunanya adalah untuk membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lain. Betul ya? Nah, karena masing-masing pasien setelah teridentifikasi dengan baik dan jelas ya, langkah selanjutnya adalah pelayanan kesehatannya nggak akan salah kalau kita itu bisa mengidentifikasi dengan baik ya. Si A itu datang ke rumah sakit dengan kasus kecelakaan, fraktur pada kakinya. Ya, identifikasinya harus jelas bahwa yang fraktur kaki karena kecelakaan itu si A. Usia berapa, jenis kelaminnya apa. Jangan sampai itu menjadi datanya pasien B. Wah, gawat kalau seperti itu. Ya. Nanti layanan kesehatannya akan salah. Operasi fraktur kaki akan dilakukan pada pasien B, padahal B enggak fraktur kok gitu. Nah, itu ya. Begitu pentingnya ya aspek identifikasi ini ya. Salah identifikasi, waduh, pelayanan kesehatannya udah kacau ke belakangnya, ya kan? Nah, di samping benar di dalam input data, ya kan, di dalam proses registrasi, ya itu dilakukan dengan benar, ya, dengan identitas yang ada di dalam identitas yang ada yang dibawa oleh pasien, apakah itu KTP, SIM, ya, atau yang lainnya, paspor misalnya, ya, itu dilakukan dengan benar. Kemudian masih ditambah lagi misalnya dengan pasien diberikan gelang, ya kan, gelang itu bagian dari identifikasi. Biar nggak salah ini Bapak B ini dikasih gelang dengan nomor K-medisnya dan namanya, gitu, nggak salah, gitu kan. Itu bagian dari identifikasi. Ya. Oke, penting sekali ya, karena keselamatan pasien itu ternyata ujung tombaknya atau berawal dari identifikasi pasien yang benar. Ya. Kalau identifikasi pasien sudah benar, tinggal nanti pelayanan kesehatan akan dilanjutkan oleh nakes-nakes yang lainnya. Ya. Tapi entry point-nya adalah di identifikasi pasien. Gitu ya. Kita bicara seperti itu, semua orang pasti setuju, semua nakes pasti setuju. Artinya bahwa memang PMIK ini yang tugasnya ini sebagai entry point di dalam keselamatan pasien. Gitu ya. Nah, yang lainnya apalagi? Apakah di situ saja peran PMIK? Hanya identifikasi saja? Tidak ya. Banyak ya. Paling tidak ada 6 ya, ada 6 sasaran keselamatan pasien nih. Kalau kita mau merujuk ke Permenkes 17 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Ya, jadi nanti dibaca-baca nih Permenkesnya. Di situ ada 6 sasaran, ya. Ada 6 sasaran untuk tercapainya keselamatan pasien. Nomor 1 memang identifikasi pasien dengan benar. Betul sekali ya, sudah dijawab tadi. Nah, kemudian ada komunikasi, keamanan obat, ya, memastikan pembedahan yang benar, mengurai resiko infeksi, mengurai resiko cedera pasien akibat terjatuh, ya. Ini semuanya peranan PMIK ada di dalamnya, gitu. Enggak cuma identifikasi saja. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau komunikasi jelas ya, bagian dari kompetensi Anda, pasti ya. Tapi yang bagaimana ini? Kok arahnya ke keselamatan pasien? Nah, itu yang adik-adik harus analisa lebih jauh ya.
Ya, petugas mandiri ya. Ini tugasnya untuk renungan aja ya, nggak perlu dikumpulkan. Yang jelas nanti akan saya keluarkan pada waktu UTS ya. Sudah dapat kan kisi-kisinya? Identifikasi peranan PMIK ke dalam 6 sasaran keselamatan pasien tadi. Jadi nggak cuma identifikasi lagi. Jadi peranan PMIK itu nggak cuma di dalam hal mengidentifikasi pasien saja, tapi di dalam keenamnya ini semuanya berperanan seorang PMIK. Silahkan nanti jangan identifikasi ya berarti ya, dianalisa saja, ya. Tapi nggak usah dikumpulin gitu. Anda cukup menganalisa masing-masing, kemudian nanti sebagai bahan untuk UTS tentunya. Itu jelas ya? Sepertinya sudah habis slide saya ya. Gitu ya. Jadi materi ini ada 2 topik ya. Topik yang pertama adalah topik struktur organisasi Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit yang sudah saya berikan pada waktu pembekalan PKL. Nah, topik yang kedua adalah topiknya ini, gitu. Ye. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Jelas ya, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya. Ya. Apa lagi? Ya. Jadi potensinya luar biasa ya seorang PMIK ya. Puskesmas, klinik ya, sekarang udah menjadi lahan kerja ya. Nggak cuma di rumah sakit ya. Kemudian di dinas kesehatan ya, itu sudah banyak yang masuk ya ke dinas kesehatan. Saya kurang tahu ya, kalau di sini saya belum banyak kenal. Di dinas kesehatan Kota Semarang itu yang pegang data dan informasi itu seorang PMIK, sudah jadi kepala seksi ya, levelnya udah eselon 4. Wah, sudah banyak bermunculan dinas kesehatan, udah banyak. BPJS ya, mungkin sudah banyak juga yang masuk ya ke BPJS ya. Nanti ya kita kalau semester 4 atau semester 5 banyak bicara tentang BPJS ya dan CKN ya, pembiayaan kesehatan. Itu bisa membuka wawasan adik-adik untuk bekerja juga nantinya ya setelah lulus gitu. Gitu ya. Tapi kompetensi utamanya tetap coding ya, coder ya. Oke. Ada yang mau bertanya tidak? Cukup? Dea, cukup Dea? Insya Allah cukup, Pak. Cukup ya, cukup jelas ya, bisa diterima ya. Oke. Nah, ini ya, apa lagi ya? Saya tuh mau bilang. Besok teori statistik ya. Sama siapa? Puan ya? Puan atau siapa ya? Penanggung jawabnya. Halo? Ada Puan? Mbak Risa, Pak. Oh, Risa, sorry ya Risa ya. Risa Aprilia. Halo Risa. Iya, Pak. Oh ya, monitor ya Risa ya. Nah ini gimana ya, saya tuh ternyata besok tuh harus penelitian nih, menyelesaikan penelitian saya sama pengapmas nih. Saya cukup bingung ini, kok minggu ini padat sekali. Kalau hari Senin ada waktu nggak ya hari saya dan teman-teman semuanya? Saya minta waktu 1 jam aja sih sebenarnya untuk teori statistik ya, kemudian hari Kamisnya nanti kita perdalam lagi dengan praktikum gitu. Kalau hari Selasanya kan udah memang jamnya statistik ya, minggu depan jadwalnya Pak Niko kan. Hari Senin masih ada waktu nggak, Risa? Waktu kosong gitu 1 jaman gitu. Setelah jam setengah
3-an, Pak. Jam 3. Setengah 3. Oh, jam 3. Nah, gimana? Teman-teman kira-kira bisa nggak? Bisa Pak, insya Allah. Bisa ya. Oh ya, saya tuh kok besok harus menyelesaikan pengapmas sama penelitian nih. Sudah nih waktunya ya. Kalau bisa ya, kalau sepakat teori statistik yang pertemuannya harusnya Selasa kemarin ya, kemudian saya minta dia dimundurkan Jumat besok, ternyata hari Senin ya, semoga ya kita bisa terrealisasi ya. Sepakat G? Adik-adik semuanya ya? Oke, ya. Terima kasih banyak ya. Ya, kita ketemu lagi berarti hari Senin untuk statistik ya. Jam 3 gitu ya, jam 3 sampai jam 4 lah. Jam 3 sampai 1 jaman aja, udah cukup. Saya kalau ngajar kan nggak pernah lama-lama loh. Ya, gitu ya. Oke, ini saya hentikan dulu presentasinya. Apakah sudah didokumentasikan? Yuk, silahkan di on-kan semuanya, kameranya ya. Dea ya, monggo silahkan didokumentasikan dulu ya. Ini kalau mau foto kok terus pada keluar ya. Oh, kenapa ini? Oke, silakan Dea. Sebentar ya Pak, saya soalnya pakai HP. Oh gitu ya. Siapa temannya yang bisa screenshot? Sebentar saya tanya. Halo, Rizky. Nggak apa-apa, udah mau pakai kaosan oblong atau apapun, belum mandi pun nggak kelihatan dari sini. Ya, ayo silakan. Di on kan, terus kita foto sebentar. Oke ya. Sudah ada yang ngambil? Oke, saya aja kalau gitu. Ya, 1, 2, 3. Oke. Cukup 1 layar ya. Nah. Cukup ya pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih ya semuanya ya. Tetap jaga kesehatan selalu. Selamat siang semuanya. Terima Siang, kasih Pak. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Yuk, sama-sama semuanya. Saya akhiri ya.